Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haji Pramudyo dengan NIM D600-2037 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Aisyah Nurul Fadila dengan NIM D600-2064 dari kelompok 13. Oke, saya akan menjelaskan tentang apa itu web statis. Web statis adalah sebuah website yang kontennya tidak dapat berubah-ubah sekali dibuat dan online di internet. Pada umumnya, website tersebut tidak dapat diubah kecuali diubah secara manual melalui pengubahan bahasa pemrograman website tersebut. Oleh karena itu, terjadinya interaksi pun jarang sekali, sehingga dapat dikatakan seperti brosur online karena informasi yang diberikan juga cukup terbatas. Kelebihan dari web statis adalah: 1. Tidak perlu keahlian pemrograman untuk membuat halaman statis. 2. Dapat dilihat langsung oleh web browser tanpa membutuhkan aplikasi server. 3. Lebih mudah untuk website development menggunakan bahasa pemrograman HTML. Dan ada pula kekurangan dari web statis. Antara lain, 1. Tampilannya kurang menarik. 2. Kontennya statis atau tidak berubah-ubah. 3. Terbatas dalam interaksi dengan klien. 4. Tidak menggunakan database. Oke, sekian dari website statis dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang MVC arsitektur pada Django. MVC itu sendiri merupakan pola desain atau arsitektur yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak, di mana terdapat pemisahan yang jelas antara data atau model dan user interface atau view. Pertama, model itu sendiri dapat diartikan yaitu implementasi dari logika bisnis dan data bisnis. Tugasnya adalah sebagai penghubung antar controller dengan database untuk mengambil data pada database. Model dapat direalisasi dengan memakai sembarang komponen web. Yang kedua, ada view. View merupakan implementasi dari presentasi, yaitu halaman yang akan dipakai sebagai respons untuk dikirimkan kepada user. View akan menampilkan data bisnis yang telah diolah. Yang ketiga, ada controller. Controller merupakan pengontrolan aliran request atau data. Tugasnya adalah menerima request yang dikirimkan dari user. Data request akan diolah atau diteruskan kepada komponen lain yang mengolah data. Pada akhirnya, request yang diolah akan diserahkan kepada komponen view. Di sini juga ada alur dari arsitektur MVC pada Django. Yang pertama, user melakukan request. Yang kedua, ke rute mengarah controller Django. Yang ketiga, interaksi data dengan model. Yang keempat, controller mengirimkan result data ke view. Yang terakhir, merender view ke pengguna browser atau ke user. Baik, saya di sini akan lanjut menjelaskan tentang program yang akan dibuat pada modul 3, yaitu web statis dengan Django. Baik, ini adalah program yang akan dibuat pada web statis dengan Django, yang ini terdapat tampilan dari menu home. Di pojok sini ada home, about, dan contact us. Dan di menu home ini terdapat welcome to Toyota Indonesia dan explore us. Dan di bawahnya terdapat logo dan alamat dari perusahaan tersebut. Di sini kita bisa membuka explore us.
Explore Us. Nah, pada Explore Us ini kita akan diberi informasi terkait data kreator dan deskripsi singkat tentang PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau perusahaan. Nah, di sini tuh akan untuk berfungsi untuk memberi informasi kepada konsumen atau pengguna web. Terus di sini ada About. About ini memiliki dua tampilan menu, ada daftar mobil dan data perusahaan. Di sini kita ke daftar mobil terlebih dahulu. Pada daftar mobil ini terdapat nama dan gambar dari mobil yang akan dijual oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Di sini berfungsi untuk menginformasikan kepada konsumen atau pengguna web tentang terkait model contoh dari bentuk mobilnya itu seperti ini, gitu. Terus yang kedua itu ada about, di about itu Selanjutnya ada daftar mobil. Dan di daftar mobil ini berisikan tentang nama mobil, kapasitas penumpang, kapasitas mesin, dan bahan bakar, dan harganya. Seperti Yaris 5 penumpang, dan kapasitas mesin seperti berikut, dan bahan bakar bensin. Dan harganya sekian. Oke, kita lanjut ke kontak us. Dalam kontak us itu ada berisi nama, asal, email, dan kritik saran. Nama itu dapat diisikan oleh nama pengguna, asal bisa nama kota, dan emailnya email pengguna. Kritik dan saran ini berfungsi untuk memberikan kritik kepada PT Toyota website dan akan dikirimkan ke salah satu data kreator tadi. Dan di sini ada juga tombol hapus untuk menghapus. Oke, sekian dulu dari presentasi kelompok 13. Bila ada kesalahannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.